Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi menuju siang ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehari ini dalam kondisi fit ya, sehat kayak gitu ya. Terus kemudian semangat untuk mengisi waktu sampai nanti ya. Hari ini dan seterusnya seperti itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Tadi saya sempat menukil hadisnya Rasulullah, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yahni. Apa itu artinya? Ya, min husni di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Yaitu dia meninggalkan malayak nih, apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia, baik itu bermanfaat untuk urusan kehidupan dia di dunia maupun yang berkaitan nanti dengan urusan akhirat dia, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita memiliki waktu seperti itu, maka silahkan dimanfaatkan untuk urusan dunia kayak gitu. Misalkan yang mengerjakan apa kayak gitu ya, yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita di dunia seperti itu, atau kemudian ketika nganggur semuanya kok sudah selesai beres-beres seperti itu ya, maka bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan amal untuk akhirat, seperti misalkan zikir, baca Quran, atau kemudian hal-hal yang lainnya kayak gitu ya. Tapi meskipun tadi urusan berkaitan dunia kayak gitu ya, tetap ketika kita lakukan kebaikan seperti insya Allah itulah yang akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, seperti itu. Baik teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin ya. Kita kemarin kan bahas terkait dengan ayat Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya, yang mengingatkan kita kaum mukminin kayak gitu ya, untuk kemudian tidak saling mengolok-olok, kemudian tidak untuk saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk seperti itu ya. Terus kemudian tidak saling mengolok-olok, tidak saling mencela, dan juga tidak saling memanggil dengan panggilan yang buruk seperti itu. Nah, hari ini pembahasannya masih satu paket dengan yang kemarin, dan ayatnya pun juga masih sama, yaitu diambil dari Quran surah Al-Hujurat kayak gitu. Cuma ayatnya aja nanti yang beda seperti itu ya. Jadi kita bahasanya nanti fokusnya terkait dengan ketika seseorang itu kemudian mencela orang lain, ternyata itu dalam hadis Rasulullah itu disebut dia itu termasuk orang yang fasik seperti itu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun kayak gitu ya. Mencela seorang muslim berarti ia telah fasik seperti itu ya. Itu lanjutan hadisnya ada wa kita luhu kufrun. Tapi kita hari ini fokusnya bahasnya ke yang sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu berarti dia fasik kayak gitu. Nah, apa itu fasik ya? Fasik itu adalah orang muslim ya, yang dia itu amaliyah, ada penyimpangan dalam amaliyah dia seperti itu ya. Dia beriman kepada Allah, tapi amalan dia, perbuatan dia, baik itu lisan dia ataupun perbuatan yang lainnya itu ya selain lisan, itu menyimpang dari syariahnya Allah, maka dia terkategori orang yang fasik.
Contohnya ya seperti tadi itu, mencela, itu perbuatan lisan. Yang menggibah, yang menggunjing, itu bisa menghantarkan pada pelakunya itu kepada kefasikan. Demikian pula orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan yang lainnya, misalkan muslim tapi dia minum minuman keras, muslim tapi kemudian dia ingkar janji, muslim tapi dia mengkhianati amanah yang dia diamanahkan kepadanya, kayak gitu. Nah, ataupun melakukan kemaksiatan lain, maka dia bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang dalam amaliyah perbuatan dia itu melanggar dari ketentuan syariah, kayak gitu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini ya, kategori orang-orang yang dikategorikan sebagai orang fasik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang itu melanggar syariahnya Allah, seperti itu ya. Nah, seperti yang ada di slide ya, kita tadi kan disebutkan bahwasanya orang yang suka mencela kayak gitu ya, mencaci, mencela, seperti itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang fasik kayak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau ada orang fasik itu membuat berita kayak gitu? Bagaimana kita mensikapi orang seperti itu kayak gitu ya? Misalkan orangnya itu suka suka mencela orang lain kayak gitu, terus kemudian suka menggibah, datang ke menemui orang ngomongin orang lain, menemui orang lagi ngomongin orang lain ya. Pokoknya isinya begitu aja. Bagaimana kalau ada orang-orang fasik yang seperti itu kayak gitu mensikapinya? Ternyata ternyata Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan resepnya dalam Al-Qur'an kayak gitu. Nah, mari sekarang kita baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut, perbuatan itu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita sudah hafal nih ya, kalau si orang itu tuh suka menyebarkan berita kayak gitu ya, berita kebohongan seperti itu, atau kemudian kita paham si orang itu dengan si A atau si B itu memang menaruh kedengkian seperti itu ya, atau kebencian seperti itu, terus kemudian dia membawa suatu berita kayak gitu. Nah, ternyata kayak kalau kita sudah tahu hal yang seperti itu, maka kemudian sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tadi itu, fatabayyanu, seperti itu. Maka klarifikasi dulu, maka cek dulu kebenarannya kayak gitu. Apakah itu beritanya benar ataukah salah? Jadi tidak langsung diterima atau kita terima begitu aja. Apalagi nanti kalau kemudian disebarkan, bisa sampai kemudian menimbulkan fitnah kayak gitu. Kalau sudah sampai pada fitnah, tentunya jadi ikut berdosa karena telah menyebarkan sesuatu yang bohong, kekeliruan kayak gitu. Baik itu lewat media lisan langsung ataupun sekarang lewat media sosial ya. Nah, tapi sebelum kita bahas itu lebih jauh, kita cek dulu ya sebab nusulnya. Ini tadi kok langsung membahasnya, kita cek sebab nusul dari ayat ini. Kita cek dalam kitab Asbabul Nusul karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Di situ dijelaskan bahwasanya ayat yang ke-6 dari Quran surah Al-Hujurat ini itu sebenarnya serangkaian sampai ke ayat 8 kayak gitu ya. Jadi di dalam Asbabul Nuzul dijelaskan bahwasanya sebab turunnya ayat tersebut adalah berkaitan dengan Al-Haris bin Dinar Al-Hisami ya,
yang dia itu berkata, aku menghadap Rasulullah lalu beliau mengajakku untuk masuk Islam, maka aku pun menyatakan diri masuk Islam, ya. Beliau juga memerintahkanku untuk mengeluarkan zakat, aku pun melakukannya. Selanjutnya aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kembalikan aku kepada kaumku. Aku menyeru mereka untuk masuk Islam dan mengeluarkan zakat. Aku akan mengumpulkan zakat tersebut. Lalu engkau tetapkan waktu untuk mengambil zakat tersebut. Utuslah utusan untuk membawanya kepadaku. Ya. Jadi ini Al-Haris ini salah satu anggota dari kaum, kalau saya cek di kitab yang lain itu adalah dari Bani Mustalik, ya, kayak gitu. Nah, setelah itu ya, setelah Al-Haris masuk Islam, terus kemudian dia kembali kepada kaumnya, dia menyuruh untuk masuk Islam kaumnya dan juga mengeluarkan zakat, ya. Kemudian setelah Al-Haris mengumpulkan zakat tersebut dan tiba waktu yang telah ditetapkan, Rasulullah tidak mengirim utusan untuk mengambil zakat yang telah Al-Haris kumpulkan. Kemudian Al-Haris mengira bahwa Nabi marah kepadanya, kayak gitu. Lalu Al-Haris berkata kepada orang-orang kaya di antara kaumnya, kayak gitu. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan waktu untuk mengirim utusan yang akan mengambil zakat yang ada padaku ini. Tidaklah ada dalam diri Rasulullah SAW untuk mengingkari janjinya, dan aku tidak tahu menahan utusannya itu hanya karena marah. Maka bergeraklah kita akan mendatangi Rasulullah SAW, ya. Jadi Al-Haris ini menunggu-nunggu, kok belum juga datang utusan Rasulullah untuk mengambil zakat yang telah dia kumpulkan dari kaumnya tadi itu. Nah, ternyata ya di pihak lain itu Rasulullah SAW sesungguhnya telah mengirim Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan Al-Haris tadi itu, ya. Ketika Al-Walid menempuh perjalanan, dia itu kembali lagi, ya, dan membuat laporan kepada Rasulullah bahwasanya Al-Haris telah menghalangiku untuk mengambil zakatnya dan dia hendak membunuhku, ya. Jadi kemudian ya mendengar laporannya Al-Walid bin Uqbah tadi itu, Rasulullah itu tidak langsung menerima begitu aja beritanya Al-Walid, tapi yang dilakukan Rasulullah apa? Mengirim lagi beberapa utusan kepada Al-Haris. Nah, ternyata utusan yang berikutnya ini di tengah perjalanan, utusan tersebut bertemu Al-Haris dan teman-temannya. Ketika mereka berpapasan, Al-Haris pun bertanya kepada para utusan tersebut, hendak kemana kalian? Kemudian utusan Rasulullah itu menjawab, kepadamu. Untuk apa? Tanyanya Al-Haris lagi. Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah kepadamu, dan dia mengatakan bahwa kamu melarangnya untuk mengambil zakat tersebut dan malahan kamu hendak membunuhnya. Nah, terus kemudian Al-Haris berkata, tidak, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku sama sekali tidak pernah bertemu dengannya. Maksudnya tidak pernah bertemu dengan Al-Walid, dan dia Al-Walid tidak pernah datang kepadaku, kayak gitu. Sampai mereka tiba di hadapan Rasulullah, akhirnya Al-Haris sama utusan-utusan tadi itu menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Al-Haris, kamu telah menahan zakat dan hendak membunuh utusanku, maksudnya Al-Walid, dia membunuh Al-Walid. Kemudian Al-Haris berkata, tidak, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak berbuat demikian. Nah, itu. Maka turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 6-8, seperti itu, ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Ahmad, hadis riwayat Ahmad, ya, berkaitan dengan sebab nusul Quran surah ayat 6-8 ini, kayak gitu, ya. Jadi tadi itu kisahnya adalah adanya Al-Haris kayak gitu, yang dia membuat suatu laporan yang palsu kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata kemudian Rasulullah tidak langsung menerima laporan Al-Haris kayak gitu, tapi melakukan cek dulu dengan mengirim utusan yang lainnya, apakah benar seperti itu. Nah, ternyata Al-Walid ini membuat laporan palsu seperti itu. Nah, itu sebab nuzul dari ayat yang akan kita bahas hari ini. Nah, sekarang bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ya?
dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk melakukan klarifikasi jika ada orang-orang fasik yang membawa kabar berita kayak gitu ya. Jadi seperti yang sudah sempat saya jelaskan tadi ya di awal ya, ketika kita itu sudah tahu ya si A ini karakternya gimana, kebiasaannya gimana kayak gitu ya. Terus kemudian kita tahu amaliyah dia seperti apa kayak gitu. Terus kemudian dia tiba-tiba membawa suatu berita, kemudian berita itu terkait dengan keburukan orang lain kayak gitu ya. Maka kemudian kita jangan langsung menerimanya kayak gitu ya. Tapi harus kemudian kita cek dulu ya, kita tanyakan dulu kepada siapa bertanyanya ya, kita ceknya itu kepada orang yang bersangkutan, maksudnya orang yang diperbincangkan tadi itu kayak gitu ya. Kalau benar kemudian ya sudah ya, kalau keliru maka kemudian harus diluruskan seperti itu, sehingga tidak timbul di tengah-tengah hubungan silaturahmi kita dengan satu dengan yang lainnya itu tidak menjadi renggang, tidak menjadi putus karena adanya berita yang keliru itu. Nah, mungkin di antara teman-teman semuanya pernah ya mengalami hal yang seperti itu ya. Jadi kita pernah mendapatkan suatu berita kayak gitu ya, kita tidak lakukan klarifikasi dulu, langsung ditelan, diinfokan kayak gitu, bahkan kita sebarkan ternyata nggak benar kayak gitu, atau bahkan kita sendiri menjadi korban ya. Jadi kita menjadi korban dari orang-orang yang tidak senang kepada kita, kemudian orang-orang itu menyebarkan isu-isu terkait dengan kita, akhirnya kita menjadi pihak yang terdolimi ya kalau kita menjadi korban seperti itu ya. Makanya harus sangat hati-hati ya kalau teman-teman semuanya baca nanti Quran surah Al-Baqarah itu ya, nanti akan ketemu di situ kata al-fitnatu asyaddu minal qatl kayak gitu ya. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada pembunuhan kayak gitu. Gimana itu kok bisa? Ya jelas ketika seseorang itu dibunuh udah selesai urusannya kayak gitu ya. Karena yang terfitnah sudah sudah meninggal, selesai. Tapi ketika masih hidup kayak gitu, dia akan menahan beban ketika bertemu dengan orang banyak. Kenapa? Karena adanya isu yang disebarkan tadi itu kayak gitu, dan itu tentu suatu hal yang sangat tidak nyaman kayak gitu ya, baik secara pikiran maupun secara psikologis. Orang yang terkena fitnah itu sangat tidak nyaman seperti itu. Makanya dikatakan Al-Quran, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan seperti itu ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tafsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya. Disebutkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga melarang mereka ya untuk mengikuti jalan dan langkah orang-orang yang melakukan kerusakan kayak gitu ya. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id yang diutus Rasulullah untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik ya. Jadi tadi ya sudah saya sebutkan, Bani Mustalik itu salah satu Bani Yahudi seperti itu ya. Seperti yang disebab nuzul dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi itu. Jadi sama ya, bahwasanya ayat itu berkaitan dengan peristiwa Al-Walid bin Uqbah yang membuat laporan palsu kepada Rasulullah SAW kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwasanya ketika ada orang yang fasik ya, orang yang berbuat kemaksiatan, orang fasik itu orang yang amaliyahnya itu menyimpang dari syariah seperti itu ya, kemudian dia membawa suatu berita atau kabar seperti itu, maka kita harus meneliti dulu kebenarannya, kita cross checknya siapa? Cross checknya kepada
pihak bersangkutan kalau kita misalkan tahu siapa yang berbincangkan itu. Jadi jangan kemudian langsung ditelan kemudian bahkan ikut menyebarkan, jangan seperti itu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan berita yang buruk, suatu keburukan, aib seperti itu ya. Jadi dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim kayak gitu, maka Allah akan menutupi aib dia kayak gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti seperti itu ya. Bahkan tidak menyampaikan aib seseorang itu termasuk dari melaksanakan sabdanya Rasulullah yang pernah kita bahas beberapa hari yang lalu, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik itu akhirnya salah satunya adalah menahan diri dari menyebarkan keburukan-burukan atau kemudian mencela orang seperti itu ya. Jadi diam itu lebih baik daripada ngomong yang mengandung unsur dosa, dan ngomong yang mengandung unsur kebaikan, mengajak kepada mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada diam, seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu kayak gitu. Nah, terus kemudian berikutnya ya, kata Al-Quran ya, maksudnya firman-Nya Allah berikutnya ya, apa? Kok harus diteliti dulu kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan kayak gitu, kecerobohanmu sendiri seperti itu ya. Kenapa ketika suatu berita itu ternyata tidak benar, terus kemudian tidak diteliti, terus kemudian ikut menyebarkannya, maka tertimbullah fitnah seperti itu di tengah-tengah hubungan kita dengan yang lainnya, atau bahkan menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Itu celakanya siapa? Tidak hanya pada kaum itu kayak gitu ya, tidak pada individu itu sendiri. Kalau ternyata tadi itu menimpanya kepada individu, tapi kalau kepada suatu kaum itu kan definisinya kemarin bisa kerabat, bisa keluarga, bisa kemudian suatu kelompok ya, bisa suatu partai, pokoknya perkumpulan seperti itu. Nah itu kan banyak orang kemudian yang mendapat kecelakaan seperti itu ya dari berita bohong tadi itu, seperti itu ya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu ya. Jadi yang bisa merasakan penyesalan ketika melakukan suatu kebohongan misalkan gitu ya, atau kemudian menyebarkan berita hoax seperti itu siapa? Ya mereka yang beriman, sebagaimana yang diseru dalam ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam hatinya tidak ada iman seperti itu ya, maka kita lihat saat ini ya, bukannya penyebar berita hoax itu berakhir, tapi terus berkelanjutan dan tidak ada penyesalan di dalam dirinya karena memang tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita pernah melakukan hal yang seperti ini ya, kita pernah mengatakan suatu berita yang keliru seperti itu, atau kemudian kita ikut-ikutan menyebarkan berita yang keliru seperti itu, maka kita harus segera bertobat, kita minta maaf ya kepada individu yang bersangkutan, demikian pula kita bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi apalagi ini ya teman-teman, tentunya sekarang kan media banyak sekali ya, ada media sosial, jejaring sosial itu yang kemudian menjadikan berita itu bisa lebih cepat menyebar kayak gitu ya. Jadi lewat saya itu sering kayak gitu ya, nggak sering sih, beberapa waktu yang lalu gitu ya, kadang-kadang ada yang ngirimin berita-berita kayak gitu ya. Kalau misalkan tidak ada sumbernya, link sumbernya kayak gitu ya, jangan disebarkan kayak gitu ya, karena bisa jadi itu berita hoax kayak gitu ya. Tapi kalau ada sumbernya, misalkan itu kita yakin bahwa berita itu betul kayak gitu ya, dan baik, di dalamnya itu tidak ada
unsur kebohongan di dalamnya kayak gitu ya, atau kemudian unsur ya tadi itu apa ya, mencaci, tidak ada unsur mencela kayak gitu ya, maka kemudian kita lihat-lihat dulu sebelum kita share seperti itu ya. Maka lalu kemudian salah satu contoh aja ya, berita yang gimana yang kemudian itu biar kemudian tidak terjatuh pada hal yang termasuk fitnah tadi ya. Jadi misalkan kita ada si A pelaku maksiat yang dia terang-terangan, dia di jalan-jalan itu menampakkan dia melakukan kemaksiatan ya. Entah kemaksiatannya itu misalkan dengan menyengaja di hadapan orang banyak, misalkan di pasar, di tempat umum, kemudian di saat bulan puasa seperti ini dia malah kemudian nyantai aja makan minum, atau kemudian minum minuman yang tidak halal seperti itu, dan itu di tengah terlihat oleh masyarakat umum seperti itu, dan dia memang sengaja untuk menampakkan, maka kemaksiatan orang yang demikian tadi itu ketika kita mengabarkan kepada yang lainnya itu tidak terkategori kepada mencela maupun memfitnah ataupun menggibah seperti itu. Kenapa? Karena memang itu dengan sengaja dan menyengaja dia sendiri mempertontonkan kemaksiatannya itu kayak gitu. Maka kemudian ketika kita mengabarkan kepada yang lainnya, kita menunjukkan bahwa itu seperti itu tidak benar kayak gitu ya. Itu tidak menghormati ya kayak gitu orang yang sedang berpuasa ya, kemudian terang-terangan melakukan kemaksiatan seperti itu. Maka kita mengabarkan ke yang lainnya itu dalam rangka mencegah supaya kemaksiatan yang dia pertontonkan tadi itu tidak diikuti dengan yang lainnya seperti itu ya. Karena memang sekarang kan juga ada memang orang yang menyengaja gitu loh, menyengaja mempertontonkan kemaksiatan dia kayak gitu ya. Kita kan teman-teman mungkin pernah dengar atau melihat kayak gitu video-video atau ditayang di televisi di mana seseorang itu dengan menyengaja ya mempertontonkan kemaksiatan dia, entah biar dia viral kek, atau entah dia biar biar orang lain mengikuti jejaknya atau apa. Maka yang seperti itu kalau kita kemudian menyebarkan ke yang lain itu dalam rangka mencegah supaya hal itu, kemaksiatan tadi itu tidak diikuti dan cukup berhenti sampai di situ ya. Jadi yang demikian itu bukan lagi termasuk fitnah. Nah, berikutnya saya ingat pesan saya nggak hafal secara keseluruhannya ya. Bahwasanya ketika kita itu titip kepada seseorang itu suatu perkataan, maka perkataan itu bisa bertambah kayak gitu ya. Tapi ketika nah itu kalau ada game game pesan berantai kayak gitu ya. Jadi saya masih ingat ada game pesan berantai, ketika si orang nomor 1 itu membawa pesan 5 kalimat seperti itu ya, yang disampaikan kepada orang yang kedua itu juga masih genap 5 kalimat kayak gitu, maka orang yang kedua ini ketika menyampaikan ke orang yang ketiga itu bisa menjadi 6 kalimat, 7 kalimat, 8 kalimat, yang itu sudah ada tambahannya seperti itu. Nah, nanti di ujung-ujung yang terakhir malah semakin bertambah seperti itu. Nah, itu bahayanya lisan ketika kita tidak mampu untuk kemudian menjaga lisan kayak gitu ya. Jadi sungguh bahaya besar ya. Makanya dalam hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali yang menyebutkan terkait dengan lisan ya. Maksudnya berhati-hatilah dengan lisan seperti itu ya. Dan waktunya tinggal 1 menit ya teman-teman semuanya. Tentunya apa yang saya bahas hari ini sudah pas sekarang. Tentunya apa yang saya bahas hari ini mungkin masih kurang. Silahkan nanti teman-teman bisa mengkajinya lebih terkait dengan ketika ada orang fasik membawa suatu berita ini, apa yang harus sikap kita ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu sudah menjadi clue-clue seperti itu ya, sehingga kita bisa lebih menjaga diri sehingga tidak termasuk orang-orang yang menyebarkan berita bohong yang dibawa oleh orang fasik.
Akhirnya sudah jam 10.30, berarti forumnya harus diakhiri ya. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya ya. Adapun kalau ada yang salah dan kelirunya dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.